Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, selama 30 hari lamanya kita semua sudah sama-sama berusaha untuk melawan hawa nafsu kita dengan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Alhamdulillah, selama 30 malam kita semua sudah berusaha melawan rasa lelah, melawan rasa letih dengan melaksanakan salat qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Alhamdulillah, 10 malam kita semua sudah mampu berusaha menahan rasa kantuk untuk begadang menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dalam rangka meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Maka selanjutnya tugas kita adalah senantiasa memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan meridhai dan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita laksanakan, khususnya di bulan Ramadan yang lalu. Jika nanti ternyata Allah benar-benar berkenan menerima seluruh ibadah kita, maka itu tandanya kita layak mendapatkan ganjaran yang telah Allah janjikan bagi kita semua, yaitu berupa limpahan pahala yang sangat besar dan juga ampunan dosa atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan diharapkan ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi kita untuk kelak kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala di penghakiman yaumul mahsyar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu kala ada sebuah daerah
di Jazirah Arab yang bernama Yathrib. Dulu Yathrib itu hanyalah sebuah perkampungan biasa yang sering digunakan oleh para pedagang, baik yang berasal dari Makkah melakukan perjalanan menuju ke Suriah, atau sebaliknya dari Suriah atau dari Syam pulang menuju ke Mekah. Mereka semua sering menggunakan daerah ini hanya untuk persinggahan dan peristirahatan biasa saja. Namun setelah kedatangan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum wa ardah, yang mana mereka semua merupakan manusia yang paling shalih, manusia yang paling berilmu, manusia yang paling sempurna imannya, maka seketika Yathrib berubah menjadi pusat peradaban manusia yang bisa menyebarkan cahaya iman, menyebarkan cahaya ilmu, dan menyebarkan peradaban Islam yang sempurna ke seluruh penjuru alam semesta di dunia ini. Sehingga kemudian Yathrib berubahlah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya adalah kota yang dipenuhi dengan cahaya. Dengan demikian, sebuah daerah akan menjadi mulia dan istimewa jika ditinggali dan diisi oleh orang-orang yang solih, ditinggali oleh para ulama, ditinggali para talibul ilmi, para penuntut ilmu, para santri yang senantiasa memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu agama, senantiasa menjaga dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu yang telah mereka ketahui. Dan juga tidak lupa mereka selalu menyebarkan ilmu yang mulia tersebut di tengah-tengah umat muslim yang lainnya. Tapi sebaliknya, ketika sebuah daerah ditinggali atau ditinggalkan oleh para ulamanya, ditinggalkan oleh para orang salihnya, ditinggalkan oleh para santrinya, maka daerah tersebut bisa jadi berubah menjadi daerah yang lebih buruk, bahkan berubah menjadi daerah yang sangat-sangat buruk, menjadi seburuk-buruknya tempat tinggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah daerah akan menjadi mulia dan istimewa ketika di sana ilmu agama yang benar, tauhid dan sunnah selalu disebarkan oleh para ulama, para asatidzah, para duat, para muballighun yang berada di daerah tersebut. Sebuah daerah akan menjadi istimewa ketika orang-orang solih, para ahli ibadah yang berada di daerah tersebut senantiasa melaksanakan dan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dan juga dosa-dosa dari orang fajir dan ahli maksiat yang berada di daerah tersebut, yang hatinya belum tersentuh oleh cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah sekali-sekali tidak mungkin membinasakan dan menghancurkan suatu daerah ketika di daerah tersebut masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan orang-orang yang berada di sana senantiasa beristighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu li'u'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah mungkin Allah menyiksa kalian sedangkan kamu atau engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah mungkin Allah menyiksa mereka sedangkan mereka masih terus beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka dan juga dosa orang-orang di sekitar mereka.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah ketika pada awal-awal bulan Ramadan yang lalu kita melihat di beberapa daerah negeri kita yang tercinta ini, mereka semua diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah. Dari mulai banjir, longsor, kelaparan, dan lain sebagainya. Tapi lihatlah, perhatikanlah daerah kita yang tercinta ini, wilayah tempat tinggal kita yang tercinta ini, sampai detik ini dan sampai hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua keamanan dan kenyamanan untuk terus melangsungkan hidup kita. Bahkan sampai pagi ini, kita masih diberikan kenikmatan untuk berkumpul bersama di tempat ini, sama-sama melantunkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia itu. Maka bisa jadi nikmat yang Allah masih pertahankan kepada kita ini adalah berkah kehadiran para ulama, para orang-orang sholih, para asatidzah, para duat, para tullab, para santri yang senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita yang begitu banyaknya, atas diri kita yang bergelimang dosa. Tapi mereka terus memohonkan ampun kepada Allah dan terus menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kita semua yang masih terus bergelut dalam maksiat, sehingga Allah berkenan untuk menahan azabnya, siksanya kepada kita semua. Dan tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hati, tidaklah mungkin Allah tega untuk menghancurkan, membinasakan, atau menimpakan sebuah musibah pada suatu daerah yang di sana berkumpul orang-orang tercintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para orang-orang yang salih, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, ilmu agama yang lurus, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benda yang berada di puncak kemuliaan yang paling tinggi. Orang berilmu, para ulama, para asatidzah, para santri, mereka semua Allah muliakan, bukan disebabkan orangnya, bukan disebabkan diri mereka, tapi disebabkan ilmu yang menancap di dalam sanubari mereka. Karena mereka benar-benar memperhatikan atau memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu agama ini. Hal yang paling Allah muliakan di muka bumi ini. Maka tidak aneh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yansa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Pasti Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan berderajat-derajat yang banyak. Maka ketahuilah, jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat, kemuliaan sejati dan abadi hanya bisa kita peroleh dengan ilmu agama, bukan dengan harta, apalagi dengan jabatan. Saksikanlah orang yang mulia karena harta, maka kemuliaannya akan ikut sirna seiring dengan sirnanya harta benda. Begitupun orang yang mulia karena jabatan, maka kemuliaannya akan ikut lengser seiring dengan lengsernya jabatannya. Apalagi yang akan orang-orang harapkan darinya. Orang-orang itu memuliakan orang yang berharga dan memuliakan orang yang berjabatan hanya karena mengharapkan sedikit keuntungan dari harta dan jabatan yang dia miliki. Namun ketika hartanya sirna, jabatannya sudah lengser, apalagi yang akan diharapkan orang-orang? Sedikit demi sedikit, orang-orang yang akan asalnya loyal kepadanya, sedikit-sedikit akan meninggalkan dirinya. Saksikanlah itu ketika orang hanya ingin mulia dengan mengejar harta yang banyak dan juga jabatan yang tinggi. Tapi saksikanlah ketika orang yang mulia karena ilmunya, terkhusus ilmu agamanya,
maka ia akan tetap mulia selamanya. Orang-orang yang membencinya sekalipun dalam hati kecilnya menganggap dia adalah orang yang mulia. Itulah hebatnya cahaya ilmu, benda yang paling mulia yang ada di alam di muka bumi ini, yang bisa memuliakan orang yang hina menjadi orang yang mulia. Bahkan orang yang berilmu semakin bertambah mulia seiring dengan bertambahnya ilmu yang dia miliki. Harta jika dibagikan akan habis, tapi ilmu jika dibagikan dan diajarkan kepada orang lain akan semakin bertambah berkahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Negeri kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, negeri yang kaya akan keindahan alamnya, negeri yang subur tanah saat ini sedang mengalami sakit yang teramat parah. Penyakit itu bukan karena kurangnya orang pintar dan orang cerdas yang ada di negeri kita yang tercinta ini. Tapi penyakit tersebut bisa timbul dikarenakan banyaknya orang yang pintar, banyaknya orang yang cerdas, tapi tidak dibarengi dengan iman di dalam hatinya. Mereka jauh dari ilmu agama. Hatinya tidak pernah dipupuk oleh cahaya keimanan yang hanya bisa dilatih dengan seiring bertambahnya ilmu agama yang mereka miliki. Kecerdasan tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, maka tidak akan ada gunanya di akhirat. Di dunia masih ada gunanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa jadi akan mencelakakan orang lain. Sehingga tidak aneh banyak orang di negeri kita ini yang mereka berani merusak negeri ini hanya demi memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, hanya demi memenuhi perutnya saja, hanya demi memuaskan hawa nafsu mereka sendiri saja, tanpa mementingkan kepentingan orang lain yang ada di sisinya. Maka tidak aneh ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beribu-ribu tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, telah mengingatkan kepada kita semua bahwa kelak di akhir zaman akan ada suatu masa ketika amanah disia-siakan dan jabatan akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak kompeten, kepada orang-orang yang tidak berhak, orang-orang yang sejatinya tidak mampu mengemban jabatan tersebut, tapi memaksakan diri mereka sendiri demi meraup harta yang haram, harta yang sama sekali tidak akan pernah diberkahi oleh Allah, hanya demi untuk memuaskan perut dan hawa nafsu diri mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, jika kita mengaku sebagai orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta terhadap tanah kelahiran kita, tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang dibangun oleh tumpahan darah para ulama dan para santri, maka marilah kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit yang sedang menjangkit negeri yang kita cintai ini. Sekali lagi, penyakit yang sedang diderita oleh negara kita itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kebodohan dari ilmu agama. Maka apa obatnya? Obatnya hanya satu, belajar ilmu agama. Cukup, tidak ada yang lagi. Itu saja. Maka yakinlah ketika semua umat, masyarakat, warga negara Republik Indonesia, khususnya yang beragama Islam, dan mudah-mudahan yang tidak beragama Islam pun terbuka hatinya untuk mau memeluk agama yang hak ini, satu-satunya agama yang benar ini, maka yakinlah negara kita akan menjadi negara yang bisa menguasai seluruh dunia karena diberkahi oleh cahaya ilmu, satu-satunya benda yang paling mulia yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, marilah kita berikan perhatian yang besar terhadap ilmu agama ini. Marilah kita penuhi majelis-majelis ilmu.
Kita penuhi masjid-masjid yang mengajarkan bagaimana caranya bertauhid kepada Allah dengan benar. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah dengan cara yang sahih. Yang mengajarkan apa saja hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengajarkan apa saja hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain diri kita sendiri yang harus membuka hati, sadar diri akan pentingnya ilmu agama ini, maka arahkan juga anak-anak dan cucu-cucu kita sebagai penerus generasi bangsa ini untuk senantiasa belajar ilmu agama, di samping mereka juga menuntut ilmu umum di sekolahnya masing-masing. Tanamkan kepada mereka betapa pentingnya ilmu agama ini untuk kesuksesan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Berikanlah mereka motivasi yang besar ketika mereka mulai terlihat malas untuk mengaji, malas untuk belajar. Dorong mereka terus untuk tetap menghadiri madrasah-madrasahnya, menghadiri majelis-majelis ilmunya, menghadiri masjid-masjidnya. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai anak malas belajar dianggap sebuah hal yang normal. Jangan sampai anak malas ngaji dianggap biasa sebagai kenakalan remaja yang biasa. Apalagi, naudzubillah, ada orang tua yang memotivasi atau mendukung anaknya untuk berhenti belajar agama hanya demi meraih kesuksesan lewat ilmu yang dia pelajari di sekolah umumnya. Firaun, dia memiliki teknologi arsitektur yang paling canggih di dunia ini. Dia bisa membuat bangunan yang tinggi yang tidak pernah ada saat ini. Bangunan setinggi itu bisa dibangun. Tapi tidak mempunyai iman dalam hatinya, berakhir tenggelam di Laut Merah. Berakhir masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad, kaum Samud, Allah berikan kemampuan untuk mengubah gunung-gunung yang tinggi menjadi istana-istana yang besar. Tapi mereka malah menyembah berhala, membuat berhala dari gunung-gunung tersebut. Maka akhirnya Allah kosong bagian daerahnya, diangkat oleh malaikat Jibril dan dibenamkan ke dalam tanah. Tidak ada manfaatnya bagi mereka di dunia. Ilmu agama adalah kunci kesuksesan bagi kita di dunia dan akhirat. Jangan sepelekan ilmu agama. Tapi ingat, ilmu agama yang dipelajari hanyalah ilmu yang benar, bukan ilmu yang keliru, bukan ilmu yang salah, bukan ilmu yang sesat. Generasi yang berilmu, yang dididik di bawah didikan, naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci dari kebangkitan negeri. Sebaliknya, kebobrokan akhlak, kebobrokan moral disebabkan oleh keimanan dalam hati mereka yang kosong, disebabkan tidak pernah dipupuk oleh ilmu agama dalam keseharian mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama memohon menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah berkenan meridhai dan menerima seluruh ibadah kita. Kemudian mudah-mudahan setelah ini Allah senantiasa menuntun kita dengan taufik dan inayahnya untuk terus kita semua bisa menjadi orang yang bertakwa, berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya selamanya sampai batas waktu ajal kita masing-masing. Sehingga harapannya semoga kita semua yang hadir di lapangan ini bisa dimuliakan oleh Allah dengan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Allahumma inna nas'aluka bi'anna lakal hamda la ilaha illa antal manna badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.